luar kota mulu, kerjaannya banyak sih luar kota. Udah Bu, yang itu terbaik. Doain apa Ustazah? Iya, saya doain. Berapa bulan kemudian, Ustazah, laki aneh dikeluarin dari kerjaan. Di rumah mulu sekarang. Sumpah dah saya Ustazah, ya Allah. Dasar orang suka nggak ngerti kita apa yang kita sebenarnya inginkan. Karenanya nih sahabat Nabi Muhammad Harithah, dia bilang, ya Rasulullah, izinkan saya buat mikir 3 hari biar saya nggak salah-salah meminta padamu. Lebih kata Nabi Muhammad, baik 3 hari ya, 3 hari Rasul. Besok. Nabi itu la yukhliful mi'ad, nggak pernah ingkar janji. 3 hari berikutnya Nabi Muhammad sengaja keluar rumah, bukan mau mendatangkan hajat beliau, tapi justru mendatangkan hajatnya Harithah. Nabi keluar tengah malam. Harithah, udah kamu pikir? Sudah ya Rasulullah. Apa tuh Harithah? Kamu mau minta apa? Aku akan mintakan itu pada Allah. Ya Rasulullah, saya minta agar Allah menjadikan saya sebagai salah satu kawanmu di surga. Uridu murafaqatak fil jannah ya Rasulullah. Saya pengen diizinin sampai surga, dapat khidmah, dapat mendampingimu, dapat bersama denganmu ya Rasulullah. Kalau di surga perlu khadim, saya mau juga ya Rasulullah. Kalau di surga ada yang khidmah kepadamu, mau juga saya Rasul. Yang penting bisa dekat denganmu, bukan mau enak-enak di surga gitu, enggak. Andai di surga nih ada yang harus cuciin baju Nabi gitu misalnya, andai di surga tuh yang nyuguhin makanan buat Nabi gitu, selain daripada malaikat-malaikat gitu, saya mau juga tuh Rasulullah. Yang penting saya bisa bersama denganmu ya Rasulullah. Nabi senyum, ini orang paham urusan. Karena Bu, yang pengen berada dekat dengan Nabi Muhammad di hari akhirat bukan cuman orang soleh-soleh, bukan. Malaikat yang pengen dekat. Bukan hanya umatnya nih, bahkan para nabi-nabinya Allah pengen deket sama Nabi Muhammad. Saingan kita banyak banget nih. Kayaknya rada-rada nyerah gitu ya. Aduh ampun, di dunia aja saingan sama orang segini banyak, udah nyampe nggak nih? Apalagi di akhirat saingannya para nabi, para sahabat Nabi, para wali. Bu, modelan kita Bu, wali kekeb. Ya Allah, ya Allah. Nabi Muhammad senyum kemudian berkata, idan a'inni 'alaiha bikathratis sujud. Kata Nabi, kalau begitu bantu saya merealisasikan mimpimu ini, harapanmu ini, dengan perbanyaklah sujud kepada Allah, yang taat di jalan Allah, ikuti ajaran-ajaran Allah, baguskan sholat kamu, penghadapan kamu kepada Allah. Dengan cara itulah Allah akan memuliakanmu kelak dengan kebersamaan denganku. Gitu. Dia pengen deket sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngasih tahu kalau gitu deketi Allah dalam sholat. Karena memang Bu, jalan menuju Allah itulah juga jalan menuju Rasulullah. Jalan menuju Rasulullah itulah juga jalan menuju Allah.
Sebab Nabi Muhammad hanya akan membawamu kepada keridhaan Allah, dan Allah hanya akan mengumpulkan Nabi Muhammad dengan hamba-hamba yang taat kepada Allah. Jadi jangan kamu pikir di dunia tuh yang penting cinta sama Nabi Muhammad, selamat deh, urusan sholat belakangan. Lah, nggak bisa, jalannya satu. Kalau kamu taat cinta sama Nabi Muhammad ngarepin kamu taat sama Allah. Nabi Muhammad bawa kamu kepada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kamu menuju pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan hamba-hamba yang taat padanya di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad, pimpinan ahli taat. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, saya ingatkan padamu, tinggalin dosa. Karena Bu, ini saya sih sedih sih kalau bilang ini, tapi ini fakta. Ibu-ibu saudaraku sekalian, pendosa enggak pantas ada di belakang Nabi Muhammad. Pendosa enggak pantas ada di belakang Nabi Muhammad. Kalau kamu kerjaannya ngomel mulu sama suami, kalau kamu kerjanya marah mulu sama anak, kalau kamu kerjanya sholat kamu berantakan, boro-boro tahajud subuh aja suka ketinggalan, adakah menurut kamu yang modelan kayak kamu pantas ada di belakang Nabi Muhammad? Bu, kalau kamu ngambil hutang riba, pinjol, utang sama dia dari sejak awal, utang niatnya biar nggak bayar, kemudian kamu ditagih utang riba, ditagih utang sana, ditagih utang sini, kamu mau kabur kemana? Di dunia aja kamu nggak bisa kabur, adakah yang menurutmu yang seperti dirimu bisa kabur dan datang kepada Nabi Muhammad? Datang ke bank aja kamu ditolak. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, yuk belajar buat benerin hidup. Hanya hamba-hamba yang berkualitas yang pantas ada di belakang Nabi Muhammad. Ada ucapan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Katanya Habib Umar, at-tahir la yandur ilaihi illa at-tahir. Nabi Muhammad suci. Di akhirat nanti Nabi hanya bisa dilihat oleh mata yang suci. Sedih saya dengarnya. Tahu betapa belepotannya mata saya, mata kita dengan maksiat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mata kita. Amin. Dikaruniai taubat yang gak balik lagi. Amin. Dikaruniai taubat yang membuat kita tidak kembali mengulang dosa. Sehingga semoga ketika datang ajal menjemput kita, Allah telah berkenan mengampuni segenap dosa-dosa dari seluruh anggota tubuh kita, biar pantas di akhirat nanti untuk bersama, berkumpul, bertemu, berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berada di dalam rombongannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jalan menuju kebersamaan dengan Nabi Muhammad tuh 3 jalan. 1, iman. Nah, kalau nggak beriman, minggir dulu, iman aja kagak. Masa mau ketemu sama Nabi Muhammad? Sama Nabi Muhammad aja nggak percaya, gimana ntar di akhirat mau berkumpul dengan Nabi?
Nah, itu syarat utamanya adalah iman. Jangan sampai di dalam hatimu terdapat keraguan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bu, hati-hati, hati-hati. Kalau ada dengar orang-orang yang bilang habisnya Nabi Muhammad tuh Nabi lagi, buruan pergi jauh-jauh, serem. Ntar di akhirat mau kumpul sama siapa tuh? Ibu ya, kalau kamu hadir di satu majelis, kemudian gurunya, ustadznya, ulamanya, kiainya, siapapun orangnya yang mengajar, walaupun ada banyak gelar di belakang namanya, tapi kalau dia mulai bilang Nabi Muhammad tuh manusia biasa, kalian jangan berlebih-lebihan sama dia. Nabi Muhammad hanya manusia biasa, lapar, makan, kenyang, ngantuk, tidur, seger. Nabi Muhammad manusia biasa aja, kalian gak usah berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Gak usah banyak-banyak sholawat, rajin hadir majelis maulid, gak usah. Nabi manusia biasa aja, ke Allah, gak usah ke Nabi Muhammad. Bu, keluar dari majelisnya. Mau sepanjang apapun gelar yang dia punya, ibu-ibu saudaraku sekalian, kamu bermasalah sama keimananmu. Bu, ingat, kunci surga itu kalimat syahadat. Dan kalimat syahadat itu, Bu, nggak pernah satu, selalu syahadatain, selalu dua kalimat syahadat. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, dan yang keduanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu gak bisa nyampe kepada la ilaha illallah kecuali lewat Muhammad Rasulullah. Tuftu masyarikal ardi wa magharibiha falam ajid baban lil wusuli ilallah ghaira babi sayyidina Muhammad. Katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, saya udah kelilingan bumi ini, saya udah kelilingin dari barat ke timurnya, saya tidak mendapati jalan menuju Allah kecuali lewat jalannya Nabi Muhammad. Kecuali lewat jalannya Nabi Muhammad. Allah tolak yang kepengen datang kepada Allah selain lewat jalannya Nabi Muhammad. Bu, orang tuh kalau datang lewat pintu, Bu, baru diterima, namanya tamu. Tapi kalau ada orang masuk rumah kita lewat jendela, bukan lewat pintu, nggak bakalan diterima, sebab namanya maling. Mana yang diterima? Pintunya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang pertama, iman tanpa keraguan, meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, meyakini Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang Allah utus, meyakini bahwa tak ada manusia lebih mulia daripada Nabi besar Muhammad, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah manusia tanpa celah, manusia sempurna. Jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, ketahuilah gadingnya Nabi Muhammad tak retak. Jika dikatakan tak ada manusia sempurna, ketahuilah ucapan tersebut tak berlaku untuk sang baginda. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi